Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazy Recap. Seperti biasa, komentar terpilih dari konten Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @itspop. Dia menulis, RIP buat demokrasi di Indonesia Min. Ya guys, kita berdoa aja semoga kita semua bisa belajar dan menjadi lebih baik lagi ya guys. Amin. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Infinite yang rilis pada tahun 2021 lalu. Film ini bercerita mengenai sekelompok manusia yang bisa bereinkarnasi dan memiliki semua ingatan di kehidupan masa lalunya. Mereka berusaha menyelamatkan dunia yang akan musnah. Film ini dibintangi oleh Mark Wahlberg, Chiwetel Ejiofor, dan Sophie Coxon. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Infinite. Semoga. Pada tahun 1985, di jalanan kota Meksiko, seorang pria yang bernama Treatway dikejar-kejar oleh polisi karena mencuri sebuah telur dari dalam laboratorium. Sambil kabur dari kejaran polisi, Treatway terlihat mengobati luka di perutnya. Treatway kemudian menghubungi rekannya yang bernama Abel dan Leona untuk memberitahu kalau dia sudah berhasil mendapatkan telur yang mereka incar. Abel pun mengingatkan Treatway jangan sampai telur itu direbut kembali oleh pihak musuh. Dengan susah payah, Treatway berusaha menghindari kejaran polisi. Treatway lalu melewati jalan layang yang belum selesai dibangun. Sadar kalau dia bisa saja tidak selamat dalam misi ini, Treatway menyuruh Abel untuk melihat ke dalam jika dia gagal menjalankan misi ini. Treatway terus melesat dengan kecepatan tinggi dan kemudian melompat ke kren yang ada di depannya. Secara mengejutkan, Treatway pun berhasil selamat dengan bergelantungan pada kren. Di bawah, mobil yang dinaiki Abel dan Leona dihantam oleh truk hingga terguling. Seorang pria yang bernama Bathurst kemudian turun dari dalam truk. Bathurst mengeluarkan senjata khusus miliknya dan kemudian menembak kepala Abel. Tembakan itu juga langsung membuat mobil yang dinaiki Abel dan Leona meledak membunuh keduanya. Ternyata semua itu adalah mimpi dari seorang pria yang bernama Evan yang hidup di masa kini. Evan lalu bersiap-siap untuk wawancara karena dia sedang membutuhkan pekerjaan. Sesampainya di tempat wawancara, Evan ditolak karena pihak HRD membaca catatan riwayat yang menuliskan kalau Evan pernah didiagnosis menderita skizofrenia saat umurnya 14 tahun. Evan pun kesal karena tidak diterima bekerja. Namun dia juga sadar kalau masa lalunya yang pernah didiagnosis skizofrenia pasti membuat orang lain enggan menerimanya bekerja. Evan pun kebingungan karena dia terancam tidak bisa membayar uang sewa rumah, ditambah-tambah obatnya sudah hampir habis. Evan yang tidak tahu harus bagaimana lagi, akhirnya menerima pekerjaan membuat pedang pesanan dari seorang bandar narkoba. Secara aneh, meskipun tidak ada yang pernah mengajari Evan untuk membuat pedang, Evan bisa membuat pedang itu tanpa merasa kesulitan sedikit pun, seperti dia sudah menguasai cara pembuatan pedang selama puluhan tahun. Evan kemudian mengantarkan pedang pesanan itu ke rumah bandar yang bernama Ronnie. Ronnie pun terkejut karena pedang buatan Evan itu sangatlah bagus seperti asli buatan pengrajin pedang dari Jepang. Di saat Evan menagih bayaran berupa obat yang dia butuhkan, Ronnie merasa cemburu saat pacarnya memandangi Evan. Sementara Evan sendiri tidak terima karena anak buah Ronnie tidak memberikan bayaran sesuai perjanjian. Melihat Ronnie akan menebas pacarnya, Evan langsung menghentikannya. Ronnie yang marah lalu menyuruh anak buahnya untuk menghajar Evan. Evan pun langsung merebut pedang dari tangan Ronnie. Evan menyerang anak buah Ronnie dan kemudian menyandera Ronnie. Evan lalu menyuruh pacar Ronnie untuk kabur. Setelah mengambil obat yang ada di sana, Evan pun juga langsung kabur. Ronnie lalu menembaki Evan dan menyuruh anak buahnya untuk mengejar Evan. Di jalanan, Evan melihat mobil polisi datang ke sini. Evan yang panik pun naik ke atas tembok. Sesampainya di atas, tiba-tiba Evan seperti melihat penampakan pegunungan yang bersalju. Evan seperti mendapat ingatan masa lalu di saat dia menyelamatkan seorang wanita yang bernama Leona yang hampir terjatuh ke jurang. Evan yang merasa pusing pun akhirnya terjatuh menimpa mobil yang ada di bawah. Mobil polisi kemudian datang dan membawa Evan. Keesokan harinya, di dalam perpustakaan, seorang pria yang bernama Brian menelpon seorang wanita yang bernama Nora. Brian memberitahu kalau dia mendapatkan informasi tadi malam pihak kepolisian menangkap seorang pemuda bernama Evan yang berusaha menjual pedang buatannya. Brian memberitahu kalau pedang yang dibuat oleh Evan ini sama persis dengan pedang yang biasa dibuat oleh Treatway.
Brian yakin kalau Evan adalah reinkarnasi dari Treadway. Mereka harus segera menemui Evan sebelum Bathurst menemuinya lebih dulu. Di tempat lain, Evan ditahan di dalam ruang interogasi. Seorang pria kemudian masuk menemui Evan. Ternyata orang itu adalah Bathurst. Bathurst langsung memanggil Evan dengan nama Treadway. Namun Evan yang kebingungan berkata kalau dia tidak mengenal nama itu. Bathurst pun terlihat kecewa mendengarnya. Bathurst lalu berkata kalau dia sudah membaca semua riwayat Evan. Dia sudah tahu kalau Evan didiagnosis mengidap skizofrenia sejak umur 14 tahun. Bathurst juga tahu kalau Evan pernah mencoba bunuh diri pada usia 16 tahun. Hal itu membuat kepalanya harus dipasangi plat baja. Bathurst kemudian mengeluarkan beberapa benda dari dalam tasnya. Bathurst menyuruh Evan memilih benda mana yang merupakan miliknya. Tak hanya itu saja, Bathurst juga mengeluarkan pistol. Bathurst mengambil peluru yang ada di dalam pistolnya dan hanya menyisakan satu peluru yang terpasang di dalam pistol. Bathurst selalu menyuruh Evan memilih salah satu benda yang merupakan miliknya. Evan yang panik pun bersikeras kalau tidak ada satupun dari benda-benda ini yang merupakan miliknya. Mendengar hal ini, Bathurst langsung menembak Evan. Beruntung tembakan itu tidak mengeluarkan peluru. Bathurst berkata kalau dia akan terus-terusan menembak Evan setiap kali Evan berkata tidak tahu. Evan yang ketakutan pun berteriak meminta tolong kepada polisi, namun ruangan ini ternyata kedap suara. Evan lalu kembali mengambil benda yang ada di depannya sambil berbohong berkata kalau benda itu miliknya. Namun Bathurst tetap berusaha menembak karena Bathurst tahu kalau Evan sedang berbohong. Di saat Evan memegang benda keempat yang berupa ketapel, tiba-tiba Evan seperti mendapat penglihatan masa lalu. Setelah kembali sadar, Evan langsung merebut pistol untuk menyerang Bathurst. Bathurst pun tertawa. Bathurst yakin kalau Evan adalah reinkarnasi Treadway. Tiba-tiba dari luar, sebuah mobil menjebol masuk. Dari dalam mobil, Nora berusaha menembak Bathurst, namun Bathurst sudah kabur. Nora lalu melepaskan ikatan Evan dan menyuruh Evan masuk ke dalam mobil. Di belakang, Bathurst naik mobil barakuda mengejar Nora dan Evan. Setelah berhasil keluar dari dalam kantor polisi, Bathurst menghadang Nora dan Evan dari depan, sementara para polisi mengepung mereka dari belakang. Nora lalu menyuruh Evan untuk menyetir. Evan pun langsung memundurkan mobilnya. Dari belakang, mobil pasukan khusus kemudian datang menembaki mobil Nora. Beruntung mobil yang dinaiki Nora itu kebal peluru. Nora kemudian melempar bom di bawah mobil musuh dan seketika meledak hebat melempar mobil-mobil yang menghadang mereka. Nora dan Evan pun akhirnya berhasil kabur. Evan yang masih kebingungan lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Karena tiba-tiba saja dia diserang oleh orang yang tidak dia kenal. Nora pun memberitahu kalau Evan mengenal Bathurst di kehidupan sebelumnya. Jawaban ini membuat Evan semakin kebingungan. Evan mengira kalau dia sudah gila. Nora kemudian membawa mereka ke dalam hanggar pesawat. Nora berkata kalau Evan tidak gila. Penglihatan yang dialami Evan bukanlah halusinasi, namun ingatan di kehidupan Evan yang sebelumnya. Nora lalu mengajak Evan ikut dengannya naik pesawat jika Evan ingin mendapatkan jawaban dari semua ini. Evan pun akhirnya setuju. Di tempat lain, Bathurst menyuruh asisten pribadinya yang bernama Jinya untuk mencari informasi siapa saja yang mendapatkan informasi penangkapan Evan. Di dalam pesawat, Nora menjelaskan kalau di dunia ini ada sekelompok manusia yang memiliki kemampuan mengingat kehidupan masa lalu mereka. Bukan hanya sekedar reinkarnasi, namun orang-orang ini memiliki jiwa yang sama, hanya berpindah tubuh saja. Orang-orang ini disebut Infinite. Nora adalah salah satunya. Di kehidupan sebelumnya, Nora adalah seorang wanita yang bernama Leona. Beberapa saat kemudian, pesawat mendarat di suatu tempat di antara pegunungan. Nora memberitahu kalau tempat ini adalah markas Infinite. Di sini, Evan akan mendapatkan semua ingatan di kehidupan sebelumnya. Di dalam bangunan, Evan melihat petugas yang bernama Trace dan Kovic sedang mengajari anggota Infinite bela diri. Evan pun bingung karena para siswa membungkuk saat melihatnya. Mereka memanggil Evan dengan nama panggilan Treadway. Nora kemudian membawa Evan ke dalam kamar milik Treadway. Di sini, Evan membuka sebuah buku catatan harian milik Treadway saat sedang mendaki Himalaya. Evan melihat foto 3 orang di dalam buku itu. Nora pun memberitahu kalau wanita di dalam foto itu adalah dirinya di kehidupan sebelumnya yang bernama Leona. Sementara pria di sebelah kanannya adalah Treadway. Evan pun teringat kalau dia pernah mendapat penglihatan menyelamatkan seorang wanita yang bernama Leona di gunung bersalju.
Namun semua ingatan itu masih belum jelas. Evan belum bisa jelas mengingat kehidupan sebelumnya. Nora lalu membawa Evan ke ruangan yang bernama Virtual Sandbox. Seorang wanita memakai kursi roda yang bernama Garrick kemudian datang. Dia adalah kepala peneliti di tempat ini. Garrick lalu menyuruh Evan ke tengah-tengah sandbox. Setelah sandbox dinyalakan, muncul hologram sosok seorang pria. Nora menjelaskan kalau itu adalah Bathurst di kehidupan sebelumnya. Garrick pun memberitahu kalau di 10 kehidupan masa lalu, Treadway dan Bathurst adalah sahabat dekat. Mereka berjuang bersama di beberapa momen penting dalam sejarah manusia. Namun pada suatu hari, Bathurst menyadari sesuatu setelah melihat kelakuan manusia tidak pernah berubah terus melakukan kerusakan. Bathurst yang marah juga ingin siklus reinkarnasi ini dihentikan selamanya. Bathurst pun akhirnya berbalik. Dia ingin menghancurkan semua bentuk kehidupan di muka bumi ini. Bathurst menjadi pengkhianat dan menghimpun pasukannya sendiri. Bathurst lalu mengumpulkan para ilmuwan dan kemudian menciptakan telur penghancur. Dari layar hologram, Evan melihat wujud telur yang dimaksud. Garrick memberitahu kalau telur ini sangat merusak hingga level DNA yang merupakan sumber kehidupan baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Jika telur ini diledakkan, maka tidak akan ada lagi kehidupan di muka bumi ini. Nora lalu bercerita di kehidupan sebelumnya, Treadway berhasil mencuri telur penghancur serta membunuh para ilmuwan yang menciptakan telur itu. Hal ini membuat Bathurst tidak bisa menciptakan telur itu lagi. Namun, hingga saat ini tidak ada satu orang pun yang tahu di mana keberadaan telur itu. Hanya Treadway lah yang mengetahuinya. Di tempat lain, Bathurst menemui Brian di dalam perpustakaan. Bathurst bertanya di mana Evan berada saat ini. Namun Brian menolak memberitahu. Bathurst yang kesal lalu mengeluarkan pistol khusus miliknya dan langsung menembak Brian. Sementara itu, Nora dan Garrick membawa Evan ke ruangan penyimpanan mayat-mayat para Infinite di kehidupan sebelumnya. Mereka menunjukkan jasad Treadway yang sudah meninggal yang disimpan di dalam kotak cryo sehingga tubuhnya masih awet hingga saat ini. Nora lalu memencet tombol yang menunjukkan tayangan virtual mengenai kemampuan Treadway yang luar biasa. Pengalaman selama ribuan tahun membuat Treadway bisa mengembangkan semua kekuatan tubuhnya, menjadikannya memiliki kemampuan lebih dari manusia biasa. Mendengar hal ini, Evan pun bingung. Jika benar Evan adalah reinkarnasi Treadway, kenapa Evan merasa kalau dia tidak memiliki kemampuan apapun? Nora pun menyuruh Evan melakukan latihan fisik dan mental untuk mengembalikan ingatan Evan di kehidupan sebelumnya, karena setiap memori tersimpan di dalam setiap sel. Evan pun kemudian menjalani hari-harinya di tempat ini dengan berlatih sangat keras. Di sela-sela pelatihan, Evan seperti melihat bayangan masa lalu di kehidupan sebelumnya, namun semua ingatan itu masih acak. Evan lalu menemui Kovic yang sedang membersihkan senjata. Evan tertarik dengan satu senjata yang berbentuk aneh. Kovic pun berkata kalau itu adalah model senjata tiruan seperti milik Bathurst. Kovic menjelaskan kalau Infinite tidak bisa dibunuh dengan senjata biasa, karena setelah mereka mati, mereka akan bereinkarnasi terlahir kembali. Untuk itu, Bathurst menciptakan senjata khusus dengan peluru yang dipasangi chip yang bisa menyedot semua ingatan di dalam otak dan menyimpannya di dalam tempat khusus agar Infinite yang dia bunuh tidak terlahir kembali. Evan kemudian menemui Nora di ruangannya. Evan melihat foto kehidupan Nora di masa lalu bersama seorang pria. Nora pun menjelaskan kalau pria itu adalah kekasihnya yang bernama Abel. Di setiap kehidupan sebelumnya, setelah Nora dan Abel mendapat ingatan masa lalu untuk pertama kali saat mereka remaja, mereka berdua akan bertemu di Angkor Wat. Namun kali ini, Abel tidak kunjung muncul. Evan pun teringat saat dia remaja adalah saat pertama kali dia mendapat ingatan masa lalunya. Namun dulu para dokter mengira kalau Evan mengidap skizofrenia. Singkat cerita, setelah beberapa hari berusaha mengembalikan ingatan Evan, ternyata ingatan Evan belum juga pulih sepenuhnya. Garrick pun berpendapat kalau plat baja yang terpasang di kepala Evan membuatnya kesulitan mengingat ingatan masa lalunya. Garrick menyarankan untuk membawa Evan kepada rekan mereka yang bernama Artisan. Artisan pasti tahu bagaimana caranya mengembalikan ingatan Evan kembali. Keesokan harinya, Bathurst dan anak buahnya menyerbu markas Infinite. Dia langsung menangkap Garrick dan beberapa orang lainnya. Ternyata Evan, Nora, Trace, dan Kovic sudah pergi. Di tempat lain, Evan dan yang lain masuk ke dalam kasino untuk menemui seseorang yang bernama Artisan. Mereka lalu masuk ke dalam ruangan khusus menemui Artisan yang ada di sana.
Nora meminta bantuan Artisan untuk membantu mengembalikan ingatan Treadway yang ada di dalam diri Evan. Artisan kemudian menunjukkan alat ciptaannya. Artisan menjelaskan kalau manusia akan mengingat kembali masa lalunya saat mereka sekarat hampir mati. Alat ciptaannya itu bisa membuat simulasi hampir mati dengan menenggelamkan orang yang masuk ke dalamnya. Namun Artisan berkata kalau dia sendiri belum pernah menguji coba alat ini. Melihat hal ini, Evan pun menolak karena dia takut tenggelam. Evan akhirnya paham kenapa Nora tidak langsung membawanya ke tempat ini karena resikonya cukup besar. Nora yang pasrah lalu berkata kalau Evan dipersilahkan untuk pergi jika dia tidak ingin melanjutkan misi ini. Setelah berpikir sejenak, Evan sadar kalau dia tidak bisa membiarkan Bathurst memusnahkan manusia di bumi. Evan pun akhirnya bersedia masuk ke dalam alat itu. Ternyata di luar ruangan, Bathurst sudah ada di sana sambil mengamati CCTV lewat layar iPad-nya. Bathurst melihat dan mendengar semua yang terjadi di dalam ruangan. Di dalam, Evan pun mulai ditenggelamkan di dalam alat. Di saat Evan mulai kehabisan nafas, dia melihat ingatan di kehidupan sebelumnya saat dia menjadi Treadway yang sedang dikejar-kejar polisi karena mencuri telur penghancur. Nora dan yang lain lalu melihat alarm berbunyi yang menandakan kalau kondisi Evan sudah sangat kritis. Kovic dan Nora pun menyuruh Artisan mengeluarkan Evan. Setelah Evan dikeluarkan, Evan tak sadarkan diri. Kovic dan Nora berusaha membangunkannya kembali, namun tidak berhasil. Beberapa saat kemudian, Evan sadar kembali. Evan lalu berkata kalau dia sudah mengingat semuanya. Kovic pun bertanya di mana lokasi telur itu disembunyikan. Evan berkata kalau dia ingat di kehidupan sebelumnya, dia menyembunyikan telur itu di dalam tubuhnya sendiri. Evan pun memberitahu yang lain kalau telur itu ada di dalam tubuh masa lalunya yang saat ini disimpan di dalam markas. Di luar, setelah mendapatkan informasi ini, Bathurst langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerang Evan dan yang lain yang ada di dalam ruangan. Pasukan Bathurst selalu menembaki Evan dan yang lain. Serangan ini membuat Trace tewas. Artisan lalu menutup pintu darurat dan mengajak yang lain kabur melalui lift rahasia. Melihat Evan yang tertembak di perutnya, Kovic menyuruh yang lain untuk pergi, sementara dia sendiri akan menahan musuh yang datang. Evan ingin membantu Kovic, namun Kovic melarangnya. Kovic ingin agar pengorbanannya ini tidak sia-sia. Sebelum pergi, Artisan mempersilahkan Kovic menggunakan senjata yang ada di tempat ini. Anak buah Bathurst kemudian berhasil menjebol masuk. Sebuah bom lalu meledak, membunuh semua anak buah Bathurst itu. Kovic lalu maju menyerang Bathurst dengan kapaknya. Namun, Bathurst berhasil menghindarinya dengan mudah. Bathurst kemudian menembak Kovic dengan pistol penyedot ingatan miliknya. Jinya kemudian datang melaporkan kalau tubuh Treadway sudah berhasil mereka ambil dari markas Infinite dan dibawa ke dalam markas milik Bathurst di Skotlandia. Di tempat lain, melihat Evan yang pingsan akibat luka tembak di perutnya, Nora meminta Artisan merawat luka Evan, sementara dia sendiri akan menyerang markas Bathurst yang sudah berhasil mengambil tubuh Treadway. Singkat cerita, Bathurst yang sudah sampai di Skotlandia akhirnya mendapatkan telur penghancur miliknya kembali. Di tempat lain, Evan yang sudah diobati akhirnya sadarkan diri. Evan berniat menyusul Nora yang sedang berjuang, namun Artisan melarangnya karena Evan belum pulih sepenuhnya. Evan pun bersikeras untuk pergi karena jika Bathurst berhasil meledakkan telur penghancur, semuanya akan musnah. Sementara itu, Bathurst memerintahkan anak buahnya membawa telur itu ke pusat kota untuk diledakkan. Nora yang sudah sampai di sana lalu menembak Bathurst menggunakan senjata sniper, namun Bathurst berhasil menghindarinya. Bathurst pun langsung menerbangkan drone untuk mengejar Nora. Ketiga drone milik Bathurst lalu menembaki Nora. Nora langsung kabur menyelamatkan diri. Semua anak buah Bathurst juga dikerahkan untuk menangkap Nora. Sementara Nora terus berlari menghindari serangan drone. Nora berusaha melawan namun kini dia terjebak. Tiba-tiba muncul helikopter yang langsung menembaki drone-drone milik Bathurst. Karena semua drone-nya sudah hancur, Bathurst pun langsung pergi ikut pesawat yang membawa telur penghancur. Di luar, Nora masih dikepung anak buah Bathurst. Helikopter yang dikendalikan oleh Artisan lalu menjatuhkan sebuah mobil yang dikendarai Evan untuk menyelamatkan Nora. Evan dan Nora lalu pergi menuju markas Bathurst. Dari dalam markas, Jinya menembaki mobil Evan hingga terguling. Serangan ini membuat Nora tertusuk pecahan kaca di perutnya. Namun Nora masih berusaha bangkit membantu Evan mengalahkan anak buah Bathurst yang ada di sana. Nora lalu melihat Bathurst kabur menaiki pesawat. Nora pun menyuruh Evan mengejarnya. Nora sendiri akan masuk ke dalam markas Bathurst untuk menghancurkan chip yang menahan ingatan rekan-rekan mereka.
Evan pun langsung melesat menaiki motor mengejar pesawat Bathurst. Jinnya kemudian muncul menghadang Nora. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Dengan susah payah, Nora pun akhirnya berhasil mengalahkan Jinnya. Dari belakang, beberapa anak buah Bathurst selalu datang untuk menyerang Nora. Beruntung Artisan langsung muncul membantai mereka semua. Artisan kemudian mengajak Nora masuk ke dalam markas Bathurst. Mereka berdua melihat brankas, tempat penyimpanan chip yang berisi ingatan dan jiwa rekan-rekan mereka. Artisan langsung menempelkan beberapa bom untuk menghancurkan brankas itu. Artisan lalu mengajak Nora untuk kabur sebelum bom yang dia pasang meledak. Namun Nora menolak. Nora yang merasa kalau lukanya sudah cukup parah ingin segera bereinkarnasi agar bisa bertemu kembali dengan kekasihnya, Abel. Di tempat lain, Evan berhasil melompat naik ke pesawat Bathurst dengan menancapkan pedangnya. Motor yang dia naiki menabrak salah satu mesin pesawat hingga hancur. Pilot pun memberitahu Bathurst bahwa pesawat harus mendarat karena salah satu mesin telah hancur. Namun Bathurst bersikeras menyuruh pilot terus menerbangkan pesawat. Bathurst lalu memiringkan pesawat untuk membuat Evan kesulitan. Namun Evan masih bisa bertahan. Evan lalu teringat kalau dirinya di masa lalu memiliki kemampuan yang lebih dari manusia biasa. Setelah mengkonsentrasikan diri, Evan berusaha berdiri dan berhasil. Dia bisa berjalan di atas pesawat yang sedang terbang. Evan lalu membuka pintu dan kemudian memasuki pesawat itu. Tiba-tiba dari belakang, Bathurst menembak kepala Evan hingga tumbang. Beberapa saat kemudian, Evan bangkit kembali. Ternyata tembakan barusan mengenai bagian kepala Evan yang dilapisi plat baja. Evan dan Bathurst pun langsung bertarung dengan sengit. Bathurst terus-terusan berusaha menembak Evan, namun Evan berhasil menghindarinya. Evan lalu memotong tali penahan kotak telur, membuat kotak itu menghantam Bathurst hingga pistol miliknya terlempar. Di depan, pilot tidak bisa lagi mengendalikan pesawat. Pesawat itu pun akhirnya berputar-putar. Bathurst lalu mengaktifkan bom dan kemudian memutus tali penahan kotak, membuat kotak itu terbang keluar dari pesawat. Evan pun langsung melompat mengejar kotak itu. Bathurst kemudian ikut melompat menyusul dari belakang. Setelah duel sengit di udara, Evan berhasil menonaktifkan telur penghancur dan mengambilnya dari dalam kotak. Dia memasukkan telur itu di dalam bajunya. Evan lalu menusuk Bathurst dan kemudian menembak Bathurst dengan senjata chip milik Bathurst itu sendiri. Mereka semua lalu tewas setelah terjatuh di lautan. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Evan terlahir kembali menjadi seorang pemuda petarung jalanan yang tinggal di Jakarta. Artisan kemudian datang menemui pemuda itu. Dia memberikan pedang peninggalan Evan kepada pemuda itu. Ternyata pemuda itu sudah mendapatkan semua ingatan di kehidupan sebelumnya. Pemuda itu langsung mengenal Artisan. Di Angkor Wat, Nora dan Abel yang juga sudah terlahir kembali akhirnya bertemu. Dan berakhirlah alur cerita film Infinite ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah, jika kalian tiba-tiba merasa malas dan nolep terus-terusan, bisa jadi di kehidupan sebelumnya kalian adalah ahli nolep guys. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.